Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kembali lagi di channel kami, masih bersama saya Arifan. Oke guys, jadi hari ini kita sedang berada di Bandung Barat ya. Kita sedang berada di sisi daripada aliran Sungai Sangiang Kenit ini. Seperti yang bisa kalian lihat. Rencananya hari ini kita akan mengeksplor sebuah gua yang lumayan terkenal dan legendaris nih di Bandung. Namanya Gua Sanghyang Tikoro. Nah, ada keseruan apa saja? Tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita cek it out. Tapi itu nyebut gitu ya, rafting pagi-pagi. Oh nya, upami biaya ke Sanghyang Tikorona sabaraha kira-kira 150.000. Eta teh naon wae, termasuk apa saja gitu 150. Pokoknya jika pelampung, jika sender. Siap-siap, berarti 150.000 per orang ya. Ada jarak di Sanghyang Kenit nepi ka Sanghyang Tikorona nu pujuk napisan eta sabaraha meter Pak? 600 berarti setengah kiloan ya. Oke. Buat mah habis. Ya guys, jadi tadi kita udah ngomong nih sama salah satu pengurusnya di sini, dan biaya untuk masuknya teh sekitar 150.000 nya mah habisnya 150.000 per orang. Itu teh termasuk pelampung, termasuk helm, termasuk pemandu, termasuk juga headlamp kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian momen sini persiapkan uang gitu. Soalnya gak ada jalur lain untuk ke Sanghyang Tikoro melainkan jalan ke sini. Dulu sebenarnya ada di sebelah Powerpoint, cuman sekarang kan udah jadi sudah ditutup ya karena sudah masuk objek vital. Jadi ya lagi ya sinilah si rute ininya. Ya Mas Agus siap-siap gear apa? Kita pasang dulu ini ya. Pasang dulu ini agar supaya kameranya lanjut, tidak gelap seperti masa depan. Masih ngomong deh. Jadi sekarang kita akan langsung memasuki Gua Sanghyang Kenit menuju ke Sanghyang Tikoro, ditemani oleh dua orang guide ini, Kang Akang, satu di depan ini, satu di belakang. Kita akan langsung berjalan kaki ini ya. Tuh, menuju air langsung saja. Bismillah. Bagus sekali guys. Boleh disentuh kata peneliti ya. Ya. Tapi kalau disentuh katanya si airnya bakal surut, batunya bakal keropos, bisa dibilang mati. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua di dalam gua ini ada yang namanya hewan kelelawar atau kecoa. Kalau ada yang terbang kadang jangan diganggu, apalagi dibunuh.
Siap. Yang terakhir Bapak kalau bawa makanan minuman jangan buang sampah sembarangan. Itu aja. Ada yang ditanyakan? Tidak, siap. Oke, kalau udah siap, terima kasih buka masuk, terus baca doa dulu. Ini agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Yuk, gas. Siap. Airnya jernih, sama seperti waktu terakhir kita main ke sini dulu. Benar-benar jernih. Terus di sini, wih, ada ikan nih, lihat. Tadi kan airnya besar. Lihat ini. Ini jadi bak ini. Oh, jadi surut ya? Ini ada sampai Waktu itu mau ember tadi. Tapi ini sengaja diplastikin atau terbawa? kemarin bulan Juli Pak. Oh, syutingnya apa ya? Syutingnya judulnya Sebelum 7 Hari. Oh, film Filmnya film horor. horor buat di bioskop. Oh. Tapi estetiknya ininya, si plastiknya. Ini pasti kan dulunya kan rapi. Jadi Ya. biar si airnya sama lebar. Bisa melebar gitu ya? Ini dulunya rapi ini. Ya, ya, Ya kan udah kita air lagi. Ini dibersihin lagi. Ya, ya. Oh, dari sejarahnya sendiri Pak disebut Sangyang Tikoro gitu. Oh iya, kalau Sangyang Tikoro itu jadi mirip kayak tenggorokan. Kalau Sangyang Tikoro kan Pak, Sangyang itu nama kepala leluhur, para dewa, Ya. para wali. Oh, Kalau lewat sini. bisa dibilang lingkaran, lingkaran. lingkaran atau nanti pusiran atau beneran. Hmm. Nah, makanya sekarang ini juga Pak, beneran. Bapak bisa lewat sini, nanti Dulu teh keluarnya teh kalau nggak salah ke sisi lain belah sana tuh waktu pas terakhir main ke sini teh gitu. oh yang pendek. Yang Ya itu Oh iya. Pertama sekarang kan trek panjang ya? panjangnya yang Siap. Airnya masih mengalir ya. Tapi kalau di hari-hari tertentu gitu, apakah nanti teh si gua ini teh bakal sengaja dipenuhin air gitu atau gimana Pak? enggak, kalau keperluan keperluan PLN. airnya Pak tiap hari sampai sini. Nah sekarang kan kemarin 2015 ada PATA baru lagi. Oh, yang itu orang-orang Korea. Nah, tapi sampai sekarang udah 7 tahun. Jadi air dialihkan Pak. Hmm? Ya, air dialihkan Pak, PATA baru. PLTA baru. Dibuka wisata ada kepentingan. Ngali, masya Allah. Sapu tuh, guys. Si Karuhun. Tadi baru udah Tapi mau corong ya tanya matan. ini kalau yang dibilang talakmit yang tumbuh dari bawah, ya. Ini talakmit yang tumbuh dari atas. Nanti lama-lama seperti nyambung. Kalau udah nyambung, kata peneliti ini dibilangnya kolom. Oh, ya. Macam pilar kayak gitu. Kalau Alami. kami video kelelawarnya buka, ya. Boleh deh. Ini sekarang. Oh. Oh iya tuh. Ada apa dia? Begitu disinari langsung dianya. Ayo buka. Langsung ada yang terbang. Oh iya Pak, kalau misalnya non sih, saya teh pernah dengar gitunya mengenai non sih sejarah Bandung Purba gitu, dimana katanya Sangyang Tikoro ini teh sebenarnya akhir daripada surutnya air di Bandung Purba. Jadi dulu kan Bandung teh kan cekungan gitu ya. Kemudian si airnya teh surutnya teh ke sini, surutnya ke Sangyang Tikoro. Itu teh bisa dijelaskan gitu secara detailnya kayak gimana gitu ya? Jadi Pak, memang kata orang tua dulu juga kan bilang ya kalau bahasa kan udah turun menurun ya. Jadi katanya kalau dulu di Sangyang Tikoro itu ada air kayak beneran gitu. Jadi pas masuk ke kamu juga. Jadi dia nyalanya seperti
diricit gitu. Nah kalau sekarang menurut saya sekarang kayaknya itu mitos. Kayak sekarang itu nggak ada tuh lubang air itu. Terus si batu yang Pusaran gitu kayak apa ya? kelak-kelakan itu juga nah, jatuh kan nggak banyak juga kan. Cuma ya mitos lah. Kos ya. Nah kesini waktu itu teh ini kan kalau ke kanan mah ke Ini ya ada jalur pendek. Nah, nah, jadi kita mulainya dari sini guys. Hati-hati dari sini sampai kurang lebih 20 meter dan nunduk dan hati-hati kepala sama punggung ya. Itu bebas pegang. Ini buntu ya ke sana ya. Saya tinggal ini. Gampang sekali treknya. Mana? Gampang sekali. Oh ini ada semacam ruangan kayak gitu. Apa ini buntu atau kemana Pak ini ujungnya yang oh keluar lagi. Oh iya siap. Talaknya berkilau ya. Ya guys, jadi kalau misalnya kalian main ke sini jangan lupa jaga adab ya, jangan mentang-mentang kalian main ke sini terus asal comot, asal pegang kayak gitu. Jadi nggak boleh lah, intinya mah ngopepang lah nya. Ngopepang tuh Masya Allah. Berkilau gini karena mineral ya, karena mineral yang terkandung di dalamnya ini. Di tetesan-tetesan yang mungkin ratusan atau ribuan tahun. Ya, ribuan tahun. Jadi bilangnya 50 ribu. Coba itu kan belum ada orang. Ya. Ada nggak mungkin sebangsanding cerita atau apa sih legenda gitu kalau dulu tuh mungkin raja-raja atau orang-orang terdahulu kayak wali kayak gitu pernah berkunjung Ya emang nah, ini tempatnya sampai sekarang juga, petilasan sampai sekarang juga masih ada di ruangan ini. Makanya dari depan Sang Hyang Gede sampai ujung Sang Hyang Toro, apa bisa dibilang lah sampai Sang Hyang Gede juga. Di ini jadi pantangannya nggak boleh takabur, Ya. apalagi dipakai kotor, Perintah. apalagi banyak yang pak. Jadi di sini jangan sampai teriak-teriak. Mungkin ada pantangan lain atau pamali lain gitu yang bisa dijelaskan selain itu. Ya udah, yang penting itu jangan dipakai kotor aja yang paling utama. Ini mah bisa dibilang tempat Menjaga suci. kebersihan Ya. ya. Kalau mau ini silahkan. Menjaga lisan aja. Oh ya itu mah berarti umum ya, si pantangan-pantangan umum nggak boleh buang sampah sembarangan, menjaga ketertiban, menjaga kebersihan. Ya, pakai kotor ya, maksudnya ya jaga adab lah intinya namanya. Ya. Si kena HP. Ya. Gila guys, ini batang kayu segede kayak gini ke bawah, berarti tidak terbayang ini betapa besarnya si arus air yang melintas di gua ini.
Oh iya umat ya, kalau misalnya kalian main ke sini harus selalu pakai guide, tongsoknya nyawanan gitu nya, untuk meminimalisir resiko yang akan kalian hadapi selama menyusuri gua ini. Nah sekarang ini di rutenya sudah mulai kering, cuman agak-agak curam nih. Hati-hati juga. Ada nggak kayak semacam penemuan lain selain fosil, kayak artefak atau bangsaning harta karun barangkali, misalnya kayak emas atau apa gitu? Kalau harta karun ya, Oh pernah. orang tua sekarang juga ada yang bilang. Jadi harta karun ini masih ada, tapi kan Masih ada gitu. kalau belum waktunya kan nggak bakalan dikasih. Tapi dulu kan kalau waktu proyek Saguling kemarin kan dapat juga Mas Intan di atas ini. Mas Intan yang udah dibentuk kayak gitu? Yang udah bentuk ya. Masya Allah. Sama orang-orang bule. Ini kan waktu Saguling bikin Saguling kan orang-orang bule yang bikin. Orang Belanda mungkin ya zaman dulu ya. Tapi walaupun di sini memang ada harta karunnya gitunya, ada berita tentang harta karunnya, tetap ya kita mah nggak boleh asal ekskavasi di sini gitunya. Pengunjung mah gitu tetap harus tapi yang pengunjung juga, tapi kalau udah waktu yang dikasih rezeki pasti ada. Oh gitu ya. Itu kan kalau buat apa harta karun itu kan jadi lihat orangnya dulu. Kalau yang orang-orang tua dulu kan mau ngasih, biar kalau orang jauh juga pasti bakal dikasih. Kalau jadi yang terpilih gitu ya. Terpilih ya. Berarti kalau misal gitu tiba-tiba kita nemu di sini, kita boleh bawa pulang ya, tuh. Boleh bawa pulang. Wih, mantep. Dari saya kalau udah gitu ya. Iya. Kan jarang-jarang. Masya Allah. Ya Susuganan Manawi gitu. Sama ini Pak. Ada nggak misalnya info kalau di sini teh ada semacam kayak hewan-hewan liar gitu, kayak ular atau buaya gitu barangkali? Kalau hewan, kalau saya sering masuk sini ya, paling ya semacam ikan, semacam ikan, tapi ada juga jangkrik buah. Oh. Ya, kalau ulama belum nemu apa yang itu biawak. Kalau di luar kan biawak banyak. Ya. Ya kalau di dalam nggak ada. Saya pernah waktu itu main sama ini ngevlog ke Sangyang Heuleut, nemu ada buaya kecil Sangyang Heuleut yang di sana gitu, waktu pas lewat kebun pisang gitu. Kaget saya nya, mau gawe lah nya. Semoga aman lah kita mah. Maksudnya kalau nggak pakai pagi sore keluarnya. Sekali guys, siapa sangka ini teh Bandung punya ya. Jadi buat warga-warga Bandung, jangan lupa untuk mencari. Oh ya. Oh agate. Oh jangkrik ya, jangkrik ini. Lihatin bagus. Oh. Ini orang tua dulu, jadi dia kalau mau jalan, jadi sensornya pakai kumis. Makanya kumisnya panjang. Ya. Jadi kalau mau ke arah kiri, jadi kumis kiri duluan. Oh gitu. Jadi nggak bakalan terjedot. Tuh, makanya kumisnya panjang-panjang. Mungkin karena di tempat gelap mungkin ya, jadi beradaptasi si tubuhnya. Tapi ini bunyi gitu kayak jangkrik pada umumnya. Enggak, kalau yang bunyi kan ada sayapnya, kalau ini enggak ada. Oh. Tapi misal gitu ya Pak ya, misalnya ada orang yang aduh saya pengen nirakat nih di sini, pengen bertapa di sini, kira-kira diizinin nggak sama pengurus? Kalau buat apa paling nanti saya bilangnya ke juru kunci sama kuncinya. Ada kuncinya di sini ya? Iya. Oh. Jadi kalau kata juru kunci silakan berarti aman. Kalau kata juru kunci nggak boleh berarti nggak aman. Nah, jadi ini juga perhatian ya buat kalian yang mau nirakat gitu, yang suka nirakat, yang suka menyepi gitu ya. Disebut nama mun bahasa Islam nama uzlah gitu nya. Kan Rasul ge uzlah ka gua sallallahu alaihi wasallam. Tafakur lebih. Nah, kalian harus izin dulu tong langsung selonong boy ka dieu nya, izin dulu. Aduh. Izin dulu sama juru kuncinya di sini, sama pengurus di sini, bisi tiba-tiba ada apa-apa kan, jadi ada yang ngasih tahu, yang ngasih kabar. Ya. Tapi iya ya susah ya ini nerekelnya. Kalaupun bisa naik juga pasti turunnya susah ya, pasti dolosor kayak handapna batu. Jadi jangan ya guys ya.
Ini semakin kesini semakin dalam. Ya. Kanan ya. Ini kayaknya ada cahaya matahari nih. Sepertinya kita akan mulai sampai nih di sisian ini. Ini ada hiu. Ada kuyup aja Mang Agus. Tuh. Ada kuyup. Kayaknya kita sampai nih. Hup. Kita sampai guys. Oh ini. Ya, jadi ya ini sampai sini cuman 500 meter dari mulut Sanghyang Tikoro sampai ekornya Sanghyang Tikoro. Jadi kalau air lagi surut ya di sini masih 100 meter tembus ke mulut Sanghyang Tikoro. Karena nggak bisa karena air lagi pasang, bahaya. Itu kayak ada pusaran bagus tinggal mah. Oh, ini air jalan. Air jalan Ya. tinggal Ini keluar ke sini. Oh. Ini dalam. Di dalam sebenarnya ini nggak bisa dimasukin sekarang. Harus pakai surut. Coba kita lebih dekat ya ke sana yuk. Lihat sebentar. Matiin dulu lampu nak. Walaupun perjalanannya pendek tapi cukup menguras tenaga ya. Mungkin karena kita belum hafal medan. Oh ya, ini tuh si ujung Sanghyang Tikoro tuh sebenarnya ada di sebelah sana nih guys. Cuman karena arusnya lagi deras, jadi mau tidak mau kita nggak sampai ujungnya banget. Jadi sampai sisinya lah gitu, sebelah sisi daripada si ujung Sanghyang Tikoro ini gitu. Omatnya kalau misalnya kalian mau main ke sini harus pakai guide, jangan sok nyahoanan gitunya. Soalnya ya kondisi di dalamnya juga kan lumayan ekstrim juga gitu, dari mulai airnya yang dalam, terus udah itu si cadas-cadasnya juga yang lumayan tajam gitu. Dan Omat pokoknya safety harus selalu dipakainya, helm, terus ini pelampung juga, dan jangan lupa buat tambang, itu tambangnya ada di ini nih, dari si ininya guide-nya. Capek kayak ngopi ya. Bagus orang ngopi. Lihat lah guys. Aduh ya Allah. Seru sih. Dengan Rivo. Aduh. Alhamdulillah. Masya Allah. Lihat guys, ini pemandangannya benar-benar keren sekali. Kan omatnya tong deket teuing soalnya arusnya deras. Ngasolah gede nggak? Nyoki mah tadi sekalian beli kopi heula Angges juga lah orang. Up. Capek guys
Emang sihnya kalau misalnya 150.000 mah emang cukup mahalnya. Tapi sebanding lah gitu dengan pengalaman yang kita dapatkan gitu ya di Gua Sanghyang Tikoro ini. Oke, jadi beginilah nih guys, si Gua Sanghyang Tikoro, sebuah gua yang legendaris, eksotik, dan intinya mah sangat sayang sekali untuk dilewatkan kalau misalnya kalian main ke Bandung. Ini teh masuknya Bandung Barat ya mah Agusnya? Barat. Ini teh kebetulan si arusnya lagi gede guys, jadi kita tuh nggak bisa ke pojoknya banget ya. Ke sampai ke Tikoronya gitu. Nggak sampai ke ujung Tikoronya banget. Jadi karena airnya lagi pasang. Ya karena lagi pasang. Tapi justru karena airnya lagi pasang, ini pemandangannya keren loh tuh. Lihat tuh, masya Allah, eksotik sekali. Cuman wayahnanya kalau misalnya kalian berkunjung ke sini pas arusnya lagi pasang, wayahna jangan berenang gitu ya, jangan berenang ke sungainya karena ya dikhawatirkan iya tenggelam gitu ya. Daripada berenang di sungai mah mending berenang di hatimu. Apalagi si Magus. Oh ya, kita teh nggak nyangka ternyata di sekeliling sini teh dijadiin tempat latihan tentara ya. Jadi si pintu masuknya teh tadi agak muter-muter. Biasanya kan kita teh langsung masuk ya dari intinya jalan. Mah kalau misalkan pas kesini lihat ada banyak tentara yang TNI ya yang lagi latihan, kita tanya aja. Tanya dulu bisa masuk tempatnya buka, bisa masuk tapi lewat jalan lain, nggak lewat jalan utama. Jangan langsung putar balik ke sejauh-jauh ke dianya. Jauh-jauh ke dia. Kita tanya-nanya gitu ke Satpam, ke TNI gitu. Apakah masih dibuka-buka? Soalnya kalau tentara tuh cuman di depan pintu masuknya aja dia ngecamp di situ. Infonya juga tadi kata si guide-nya tuh cuma sampai bulan depan ya. Tapi kurang tahu juga ya apakah bulan depan nanti kita diperpanjang lagi di bulan berikutnya gitu. Kita juga nggak tahu ya, intinya mah jangan malu untuk bertanya ya, tanya-tanya sama pengurus sekitar atau warga sekitar gitu. Kira-kira bisa dimasukin nggak gitu. Terus udah itu si suasananya bener-bener nggak berubah ya dari semenjak terakhir kita kesini, bener-bener lagi bagus katanya. Seger gitu ya. Tadi sempet nanya sama guide-nya, petugasnya. Ya. Katanya airnya tuh sekarang emang lagi apa? Si air sungainya emang lagi lagi pasang karena di pembangkit sana di hulunya, di pembangkitnya lagi dibuka airnya gitu. Karena lagi ada perbaikan. Nah ini kita nggak tahu ya airnya tuh gedenya sampai kapan. Soalnya kalau hari-hari biasa tuh air sungainya kecil, surut nggak segede gini. Jadi bisa berenang lah gitu, bisa sambil cliff jumping bisa, juga tuh di sana tuh biasanya kalau lagi surut bisa nyebrang ke tebing seberang itu. Ya bisa nyebrang ke tebing, bisa jalan-jalan sekitaran sini gitulah. Cuman karena sekarang lagi deras terus lagi musim hujan juga gitu ya, jadi ya nggak bisa gitu. Tapi kalau buat foto-foto mantep ini. Buat foto ala-ala, kalau mau buat video klip juga kayaknya bagus nih. Ya buat kalian yang suka petualangan gitu ya, kayaknya yang pengen seru nih. Yang pengen nyoba wisata masuk ke gua gitu, apa ya sebutnya ya? Gua camping tuh apalah namanya ya. Pokoknya mah itulah intinya. Kita wisata masuk gua gelap-gelapan terus ada air nyemplung gitu kan, kayak tadi susur gua lah disebutnya ya, kayak tadi videonya kan kita juga sampai ke bawah kan airnya kan. Nah terus sih jadi bener-bener si adrenalinnya juga dapat gitu ya. Kalau misalnya ini apa sih, kalau begitu kita memasukinya tuh tantangannya teh dapat gitulah, si nilai tantangannya lumayan kena. Terus di sini Omat ya jaga kebersihan, terus jaga adab juga gitu. Emang beberapa kalau lihat di internet gitu ya, kalau enggak dengar dari beberapa sumber gitu ya kan, di sini teh banyak sekali pantangan lah ya, jangan sampai bawa ini bawa itu. Cuman kalau tadi ngobrol sama guide-nya sih biasa aja sih ya. Jadi tetap yang namanya jaga kebersihan, terus udah itu tidak melakukan vandalisme ya, umum lah kayak gitulah ya si pantangannya mah gitu. Oh ya, ngomong-ngomong soal guide ya, jangan lupa kalian kalau misalnya mau masuk ke Sanghyang Tikoro harus pakai guide ya. Ini tuh si Sanghyang Kendit ini teh hanya satu-satunya jalan menuju Sanghyang Tikoro. Jadi kan kalau dulu mah bisa tuh ya lewat sisian power plant-nya mah Agusnya. Ya. Sisi power plant yang sebelum Sanghyang Gelet itu kita masuk langsung di ujungnya Sanghyang Tikoro. Cuman sekarang tuh nggak boleh, bener-bener nggak boleh guys. Jadi udah bener-bener masuk wilayah ini objek vital gitu ya. Ya kita mah ikut aja lah ya. Kalau misalnya kirani nggak boleh ya jangan. Terus kalau misalnya boleh ya asal izin dulu gitu, terus jangan lupa pakai guide untuk meminimalisir resiko-resiko yang akan kalian hadapi selama perjalanan. Ada biawak tuh. Mana? Tuh di tebing tuh. Mana anjir? Nggak bisa di zoom. Tuh, mana tuh nih.
Tuh, nggak kelihatan. Coba kumaha Agus ya. Bisa Mbak? hese ya udah. Hese lah, geus lah, bae lah. Tapi kayaknya masih belum banyak, belum banyak pengunjung ya. Padahal kita datang hari Sabtu ini loh. Kalau hari Sabtu, Minggu biasanya teh rame. Ada biawak, guys. Nah, ketinggal itu mana? Tuh, di sini. Tuh, iya tinggal itu. Oh, nya di tebingna heueuh. Ada biawak itu cuman nggak pati ye, mun ieu mah. Nggak pati kelihatan. Ya gitu aja ya guys ya. Intinya kalau misalnya kalian ada waktu luang, coba aja main di sini. Hari Sabtu ini loh. Kalau hari Sabtu, Minggu biasanya teh rame. Ada biawak, guys. Nah, ketinggal itu mana? Tuh, iya tinggal itu. Oh, nya di tebingna heueuh. Oke, segitu aja dari kami guys. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Ambil baiknya, buang jeleknya. Like dan subscribe kalau mau. Insya Allah kita akan bertemu lagi di petualangan selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.